beliau diundang Metro TV juga di berbagai televisi untuk berbicara. Nah, tapi hari ini saya mau berikan data tapi agak beda dikit. Kenapa kita perlu lebih punya kesungguhan membangun bisnis dan pekerjaan di masing-masing supplier ditambah dengan Paloma. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini cukup ngenes juga ya, tahun 2011, berarti belum lama. Yang kita nomor berapa kalau ada yang kebaca di sini? Indonesia urutan ke berapa? 124. Kita ranking 124 dari kurang lebih 170 negara. Setengahnya aja ke atas nggak nyampe, setengah ke bawah. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2009, datanya mengerikan sekali kalau saya bilang, Indonesia rankingnya nomor cantik. Tahun 2009 itu triple 1. Berarti kita naik atau turun? Turun berapa step? Ada yang bilang sebenarnya Indonesia nggak turun. Yang lain negaranya yang naik kualitas. Semangatnya membangun kualitas SDM. Tadi saya ngobrol dengan beberapa bisnismen pagi, dia bilang, udahlah, problem kita semua sama di kantor. Ngurusin anak buah pada pusing kepala katanya. Apalagi Anda bagian produksi. Pulang dari tempat ini jangan pusing kepala lagi. Mau sampai kapan pusing kepala? Kita udah gaji mereka, kita kena stroke. Cukup memberi manfaat nggak buat Bapak Ibu yang datang? Cukup? Kebersamaannya bisa dapat nggak? Atau perlu lebih lama nginep di Bali atau nginep di mana gitu? Ya, oke. Saya mau minta masukan dari 2-3 orang. Kalau boleh bagus angkat tangan, itu berarti Anda cukup bisa mewakili atau ini tidak ada jawaban yang kurang baik dan semuanya saya anggap baik. Nanti kita akan dapatkan baik aja sih hal-hal yang bisa dilakukan. Saya kagum dengan Pak Ipung tadi angkat tangan. Saya ketemu dia bawa pasukan dari Bandung kunjungan ke Paloma waktu itu. Wah, saya bilang ini luar biasa. Usulan ya. Oke, makasih Pak Julianto. Siang dari pagi tadi sampai sore hari ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih. Kami juga membawa pasukan lagi pada siang hari ini. Kemudian tentu hal yang seperti ini kalau menurut saya mungkin lebih diseringkan karena kami barangkali sebagai UKM gitu itu sering sekali ya tidak hanya timnya tapi juga si ownernya begitu itu kadang-kadang down gitu ya kalau menghadapi sesuatu gitu dan saya kira hal yang seperti ini membuat kita semangat. Kemudian yang kedua kalau kita lihat Paloma juga memberikan reward untuk para DS dan juga di bawahnya begitu. Barangkali kita juga perlu supplier suatu saat diajak jalan-jalan deh. Apa yang seperti apa itu kan bisa kita lakukan begitu. Wah, saya lihat wajahnya semua berbinar-binar Pak kelihatannya Pak. Wah, ya. Oh, terima jadi kasih, Pak Yu. Mestinya jadi jangan hanya ada reward untuk para member atau DS, tapi reward untuk supplier gitu Pak ya. Saya lagi pikir bukannya terbalik, bukannya supplier kasih reward buat Paloma udah jualin. Nggak apa-apa. Ini namanya jurus terbalik, nggak apa-apa juga ya. Jadi tadi Pak sebelahnya Rani langsung teman Bapak tadi angkat tangan juga sekalian Pak mumpung tetangga. Usulannya apa Pak? Ya, selamat siang semuanya. Langsung aja, saya kebetulan bermitra juga dengan Bapak Ipung ya. Kita sangat senang sekali ya. Usulan saya sih program mentoring ya untuk para supplier itu sangat penting memang ya. Terutama untuk kami-kami yang mungkin ya masih di skala kecil. Yeah. Dan juga jujur kalau saya sedikit mengenal juga tidak semuanya udah canggih tentang program internet marketing semacam ini juga dengan program yang baru yang akan diluncurkan itu sangat banyak sekali ya berkaitan dengan teknologi. Nah, itu sangat juga membantu kita. Dan kalau untuk keakraban supplier ya, jujur aja selama kita bicara tentang angka ataupun bagaimana strateginya, kayaknya kita juga masih kaku untuk saling mendekatkan kalau kita bicara cateringnya. Iya. Jadi kalau kita bicara catering selain mentoring dan juga mungkin sedikit berbagi ilmu ya mungkin kita harus ada hal-hal yang mungkin semacam hal yang santai tapi bisa mendekatkan ya. Contohnya mungkin ya kita
one day gathering semacam sedikit ada game gitu atau permainan atau mungkin, tapi tentunya ya permainan yang disesuaikan dengan usia kita. Usia dan harga diri, Pak. Itu aja mungkin untuk sementara. Ya, terima kasih ya untuk masukannya. Saya beri buka kesempatan satu atau dua orang lagi. Kira-kira kesempatan emas mumpung Pak Junedi ada di sini. Ada nggak usul Bapak Ibu meningkatkan kebersamaan Bu Yuni di sini sebelah kanan saya ada Bu Yuni, Ibu ya. Lalu di mana lagi? Satu orang lagi kalau ada. Apa sih usulan Anda untuk meningkatkan kebersamaan supplier dengan Paloma? Ya, silakan Ibu. Namanya perkenalkan dulu. Saya Maslin dari supplier handbag Parel. Saya ngusulin, saya lihat kan lebih banyak programnya memperkuat member. Jadi ada satu hal yang mungkin program pertama Paloma mengadakan supplier ketemu. Jadi usulan saya nggak perlu harus artinya sekolah ini, kalau kita ada pertemuan rutin, karena ada waktu kita sharing sama supplier lain yang Pak Jun nanti mungkin bisa juga memberikan sama kita seperti data harga berapa yang seperti pasar ini untuk produk ini kan klasifikasi saja ketika kita membuat suatu produk, karena kita nggak berhubungan dengan member. Sebenarnya yang dibutuhkan member ini, kalau misalnya contoh saya supply untuk nasi harga berapa, tadi saya kepada personal ya dulunya. Jadi mungkin kita lebih ketika kita nanti ada seperti supplier itu kita dikasih data. Nah sama seperti tadi kalau seperti Pak Yogi juga kan kita ada data ke kita. Oh berapa persen ternyata sekarang ini kedelainya naik di middle, pasar terusnya di middle. Nah nanti mungkin usul saya ke depan itu dibuat reguler untuk orang supplier. Kami juga bisa saling kenal untuk supplier lain, apa sih kendala mereka. Karyawan kami berkurang, tempat meeting pun nggak ada, udah nggak ada tempat lagi semua untuk karyawan, lagi menambah karyawan terus. Jadi kita akan rencana ya lakukan minimal tiap 2 katalog session, tiap supplier itu ada waktu bertemu dengan merchandiser untuk mengevaluasi semua hal, dari styling, dari sales, dari transport, dari performance, semuanya tiap 2 bulan sekali minimal. Udah 2 bulan, 2 katalog session sekali. Kita usahakan tiap katalog session, tapi nggak gampang ya kalau tiap katalog session ada 150 supplier kurang lebih. Kalau dalam 2 bulan, sebulan aja 20 hari mesti 7 supplier seharinya. Tempatnya sudah ada, tapi nanti tempat baru kayaknya kita ada spesial 3 ruang meeting terpisah, yang kecil, yang besar ada 2 lagi. Jadi bisa serentak gitu. Kalau enggak sekarang pengen juga belum bisa. Data udah ada semua, nggak sulit. Sementara mungkin belum bisa ketemu, tapi bisa melalui satu report ya, review ya, per brand. Ya sebenarnya sudah ada sih. Kita komplit informasi sebenarnya. Mau bandingin performance satu brand selama 10 katalog pun kita udah ada semua. Lakunya pada laku apa, berapa persen, sell-nya, SSR berapa itu mudah sekali. Nanti saya akan pikirkan sebentar lagi kita lakukan itu ya. Terus kalau tadi udah menjawab mengenai live stream juga ya, di situ kan dibahas semua, jadi bukan bagian-bagian saja. Dan itu ya, ada pertanyaan apa ini? Oh reward, iya bingung juga nih makanya di sini ya, karena saya reward yang penjualnya nih. Kalau saya reward supply-nya bingung juga, bisa dipikirkan. Ya, nggak berani jawab karena kalau juga reward penjualnya kan memang sih kayak penjualnya mungkin supply yang reward kalau pas penjualnya di sini aja, tapi ya nggak apa-apa, kita pikirkan bersama-sama ya. Ya. Oke, jadi usulannya tentu kalau menarik bisa memotivasi semua juga akan menjadi asas manfaat yang baik, pasti akan dipikirkan oleh tim manajemen juga. Nah, berkaitan dengan yang tadi saya cerita, kalau ada perhatian ada aspek kedua namanya. Ya, berbisnis kita sudah lama semuanya di sini udah pengalaman. Tapi berbisnis dengan satu tujuan yang beda atau kepercayaan beda, yang istilah kami Paloma yang menganut dan share kepada teman-teman yang sudah kami lakukan pada member DS dan secara naik ke
fire adalah marilah kita berbisnis pun bisa dalam situasi sukses sejati. Ya, jadi dengan inovasi, dengan komitmen baru, dengan kegiatan, dengan passion, saya yakin kita bersama-sama bisa menuju sukses yang sejati. Saya kira itu saja. Khusus buat